Tapi murid-murid Yesus diperintahkan untuk kemudian mempraktekkan hukum Taurat. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina. Akan tetapi sebaliknya, kata Yesus, barang siapa yang melakukan perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat, dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Itu Yesus yang asli. Yesus yang palsu yang ditemui Paulus. Kristus palsu inilah yang mengajarkan Paulus untuk memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan manusia. Coba Anda baca Matius 5:19 itu. Yesus mengatakan, akan tetapi barang siapa yang melakukan segala perintah-perintah yang ada di Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Loh, kok kenapa jadinya ada Kristus palsu yang datang membisikkan nabinya bernama Paulus mengajarkan hal yang bertentangan dengan Yesus asli? Coba Anda baca, simpulkan Matius 5:19 itu. Orang yang mengajarkan hukum Taurat, di mana tempatnya? Di surga tertinggi. Apa kata Paulus? Tidak ada orang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Lah, Yesus mengatakan tempat tertinggi kok kalau melakukan hukum Taurat. Mana yang betul? Kristusnya Bang Suma atau Kristusnya Paulus? Kalau Kristus saya yang datang kepada Bani Israel, ngajarin Bani Israel menjalankan hukum Tuhan. Kalau Kristusnya Paulus yang datang kepadanya berupa cahaya yang buat matanya buta. Ada yang mengikuti itu kan? Tadi saya mengangkat 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana dahulu di tengah-tengah umat Elohim muncul nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang di tengah-tengah kalian akan datang pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajar-pengajaran sesat yang membinasakan. Itulah dia, membinasakan. Kenapa dia bisa binasa? Siapa yang menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit. Pertanyaan saya, apakah Paulus menghilangkan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Tidak, dia tidak menghilangkan. Alasannya begini. Wow. Paulus mengajarkan di dalam Roma 6 nomor 14. Apa kata dia? Apa kata dia di sana? Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Hei, Paulus itu menghilangkan semua hukum Taurat. Jadi, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang terkecil, binasa. Itulah yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan dia. Dialah yang membinasakan itu. Untung saja yang menjadi pengikut Paulus itu orang-orang non-Yahudi. Untung saja. Untung orang-orang Yahudi nggak percaya kepada si gondrong Paulus ini. Untung saja. Untung saja orang-orang Goyim, Abu Dasalah, Sora yang percaya kemudian kepadanya. Untung orang-orang Yahudi dan orang Arab tidak percaya kepada si gondrong. Ayo. Saya ulang lagi. Apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Dia tidak menghilangkan hukum Taurat yang paling kecil sekalipun. Tetapi dia justru Kolose 2:16, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan-makanan, minuman-minuman dan hari raya. Jangan. Bahkan kalau Anda melihat Roma 6 nomor 14 itu tadi, apa yang dikatakan oleh dia? Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Jangan Anda menyembunyikan sesuatu yang sudah sangat jelas. Ya, akui aja bahwa kalian adalah pengikut sang pembinasa si gondrong. Udah.
Cukup. Oh, oke. Terakhir ya Bang Juma. Nah, Oke. nah, mengapa saya katakan bahwa Paulus tidak meniadakan hukum Taurat? Karena ada ayat yang lain mengatakan hukum Taurat itu kudus. Nah, sekarang Filipi 3 ya, sebentar. Ya, lanjut. Filipi 3 ayat 9 mengatakan begini Bang Juma. Dan berada dalam dia, jadi karena Yesus ya, dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi meneguhkannya. Dan kehidupan Yesus 100% diatur berdasarkan hukum Taurat. Dan dia 100% melaksanakan segala tuntutan hukum Taurat. Nah, ayat 9. Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan kepada Kristus kan? Sebentar, saya jawab. Sebentar. Artinya begini Bang Juna. Artinya sekarang yang tadinya Paulus mengandalkan kesalehannya, ketaatannya karena melakukan hukum Taurat, sekarang tidak. Tapi kebenaran Yesus yang 100% taat kepada hukum Taurat itu dipakaikan kepada dia. Makanya dia bilang, makanya di ayat 9 dikatakan, berada dalam dia, berada dalam Yesus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Tapi kenapa? Karena kebenaran Yesus itu mentaati hukum Taurat. Mana ada begitu dalilnya? Iya, sama seperti Imam besar Yosua. Ngacok, minta ampun ngacoknya, Masya Allah, sampai segitunya, jangan kayak gitulah. Anda kalau jeli melihat Jadi data, begitu. tunggu, gantian kita. Itu sebenarnya. Anda kalau melihat data dalam Filipi nomor 6, coba bagaimana dustanya Paulus di situ. Anda terpampang dengan nyata kebohongannya. Apakah Anda sadar? Hah? Dia mengatakan, aku tidak bercacat di dalam mentaati hukum Taurat. Menganiaya dan membunuh itu apakah melanggar Taurat atau tidak? Melanggar tidak? Melanggar. Kenapa dia mengatakan tidak bercacat? Dusta. Karena Pembohong. Pembohong dia. boleh. Pendusta itu. Dalam kegiatanku menganiaya murid Yesus dan dalam ketaatanku kepada hukum Taurat aku tidak bercacat. Pret. Kalau dia menganiaya murid Yesus, dia sudah tidak menjalankan Taurat dengan benar. Karena di dalam Taurat dilarang menganiaya, dilarang menyakiti, dilarang mengambil hak orang lain, dilarang membunuh. Kok dia sudah melakukan hal-hal semua itu, tapi dia mengatakan aku tidak bercacat. Masih mau percaya kepada si gondrong, masih mau. Udah jelas nyata kayak gitu masih mau disesatkan sama dia. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya, masih mau dijerat sama dia. Baik, saya jawab ya. Silakan. Begini Bang Juma. Di Filipi 3 ayat 6 dikatakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Apa artinya? Cacat dong. Sebentar. Dia tidak bercacat dalam standar agama Farisi. Dia tidak bercacat dalam standar agama secara lahirnya. Dia tidak bercacat dalam standar agama Sanhedrin. Ketika Paulus mengatakan ia tidak bercacat dalam mentaati hukum Taurat, ia sedang berbicara tentang standar keagamaan kemanusiaannya atau kepatuhannya sebagai seorang individu. Berarti dia bohong. Dia nggak bohong. Artinya begini. Bohong itu. Sebentar. Karena menganiaya murid Tuhan itu adalah sesuatu yang melanggar hukum Taurat. Boleh nggak membunuh menurut Taurat? Menurut Yesus tidak boleh. Ketika kamu Menurut marah Taurat, pada seseorang, kamu sedang apa? Membunuh. menurut Taurat boleh nggak membunuh? Karena Yesus, sebentar. Karena menurut tafsir Yesus. Baik, sebentar. Menurut Sanhedrin itu tidak melanggar hukum Taurat. Makanya dia bilang, aku tidak bercacat dalam apa mentaati hukum Taurat. Menurut Yesus, Taurat bukan menurut Yesus, Sanhedrin. dalam Matius 5, sebentar. Menurut Sanhedrin, membunuh itu tidak
itu memenuhi hukum Taurat. Karena itu adalah bagian dari iman mereka. Tetapi kalau menurut Yesus, ketika kamu marah, kamu sedang membunuh. Jadi dia mengatakan secara lahiriah, secara Farisi, dia tidak bercacat. Tetapi di hadapan Yesus, dia bercacat. Karena ukuran Yesus, kamu marah, kamu sedang membunuh. Dalam ketaatanku menjalankan hukum Taurat, bukan hukum Sanhedrin, kan Taurat. Dalam menjalankan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Anda baca Kisah Para Rasul 1, bagaimana Paulus membunuh. Membunuh itu sudah melanggar Taurat, berarti dia cacat. Jangan Anda paksakan diri Anda untuk mempermalukan diri Anda sendiri. Paulus itu menjerat Anda dengan tipu daya. Dia menipu dengan mengatakan dia tidak bercacat padahal dia pembunuh. Bagaimana? Keluaran 20. Jangan kau membunuh. Kalau melanggar berarti kau melanggar Taurat. Kisah Para Rasul 9:1 dan seterusnya. Paulus membunuh, menganiaya dan membunuh murid-murid Yesus. Habis itu dia berkhotbah. Aku tidak bercacat loh dalam menjalankan Taurat. Si gondrong memang tak ada duanya dalam hal tipu daya. Ayo, coba Anda hantam, coba Anda akurkan. Kasih akur dulu Yesus dengan Paulus. Matius 5:19 dengan Galatia 2:16. Kasih akur coba. Bisa enggak? Bisa enggak duduk mereka bersama tuh? Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Namun sebaliknya, barang siapa yang menjalankan hukum Taurat, segala perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi di surga. Bisa nggak duduk bersama dengan Paulus dalam ajarannya? Paulus lantas mengatakan, tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Yesus mengatakan, orang yang menjalankan Taurat tempatnya dalam surga yang paling tertinggi. Paulus tambah lagi, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Yesus mengatakan, tunggu dulu. Barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, dia menempati surga tertinggi. Tidak ada orang. Nah, Anda jadi pengikutnya siapa nih? Anda pro kemana? Yesus atau Paulus? Dua-duanya. Iya. Kenapa dua-duanya? Karena begini. Karena begini. Begini. Allahu Akbar. Ya udah lanjut. Ya, Lanjut. karena begini, Bang. Allahu Akbar. Karena begini. Seperti yang dia terangkan. Tentang kegiatan jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Makanya dalam Kisah 8 ayat 3 dikatakan begini. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Itu tidak cacat. Iya, dalam 22 ayat 4 ya. Kemudian dalam ayat 26 ayat 10, kisah 26 ayat 10. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Nah, jadi dia mengatakan bahwa secara lahiriah, secara Farisi, dia tidak bercacat. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, seperti kata Yesus, ketika kamu marah, kamu sedang membunuh. Nah, disitulah dia sadar bahwa kesalehannya dia itu adalah sampah. Dan itu semua dianggap rugi. Lompat lagi. Tadi dia mengatakan dalam ketaatanku menjalankan Taurat, aku tidak bercacat, tuyul. Kenapa Anda loncat-loncat? Fokus. Dalam ketaatanku menjalankan, aku tidak bercacat. Gimana Anda membaca Kisah Para Rasul 8, Kisah Para Rasul 9, dia mengatakan dia membunuh. Anda mengatakan tidak cacat. Hancur Anda ini. Pembinasa keji itu mengajarkan ajaran yang membinasakan. Anda nggak sadar gitu loh. Anda nggak sadar. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dia pakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang.
Makanya Islam datang meluruskan ajaran Yesus itu yang telah disesatkan oleh si gondrong. Oke, terakhir Bang Juma, terakhir ya. Silakan. Ya, terakhir. Nah, dia mengatakan bahwa ketaatannya terhadap hukum Taurat itu tidak bercacat. Nah, tapi begitu dia melihat standar manusianya itu, di 1 Timotius 1 ayat 15 dia katakan begini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Jadi ketika dia melihat Kristus, dia melihat bahwa ketaatannya itu justru membuat dia adalah manusia paling berdosa. Kemudian ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Makanya dia merasakan bahwa karena kebenaran Kristuslah dipakaikan kepada dia, itulah menjadi kebenaran karena ketaatan kepada Yesus. Bukan lagi ketaatan karena apa? Dia menjalankan ritual-ritual hukum Taurat. Itulah. Terima kasih Bang Juma. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bung, makasih. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa. Aduh. Hancur panrek anak-anak. Ada masalah generasi. Ya, lo gondrong. Raseng kotai. Allahu Akbar. Kurus banget kan de bobo sulapekan. Parah. Aduh, parah. Astagfirullah. Kami berlindung kepada Allah dari ajaran yang begini. Aduh, capek juga menghadapi. Tapi nggak apa-apa. Pelajaran bagi yang ada di bawah, bahwa ya memang berat mempertahankan sesuatu yang keliru dari asalnya. Berat itu. Mau Anda muter ke sana, muter ke sini, kalau sudah salah dari awal, memang kayak gitulah. Mau kayak mana? Oh, ambil apa disangat tebong ini. Halo, Bang Ari. Iya, halo, selamat malam. Malam. Apakah Anda masih ada di sana? Oh, Mama masih ada kawan kita ini. Halo. Halo juga. Waduh. Temanya nggak diganti nih. Nggak ganti tema ini. Iya. Nggak ganti tema. Iya, masih yang tadi. Saya belum ini, saya masih mau anak teman-teman belajar tentang pengajar palsu ini, Bang. Pengajar nabi palsu ya. Iya. Kan nabi. Oh, kalau nabi palsu wah gawat. Kalau nabi palsu zaman sekarang, kalau di Islam siapa, Pak? Luga Tambunan, Palzong. Itu nabi palsu. Gitu ya. Iya. Loh, dari tadi siang loh ini bajunya dipakai dan diganti-ganti. Tuh. Iya kan? Ini dua Bang. Aku belinya 2. Sebenarnya aku juga. Belum ganti baju. Itu kan dari tadi siang juga kan, tapi aku sudah ganti. Cuma warnanya aja yang sama. Oh gitu ya, iya bagus. Warnanya aja yang sama sudah diganti. Sekali beli baju satu lusin yang kembar gitu ya. Langsung satu pak, langsung ditimbang. Iya. Gimana? Kita bahas apa ini? Tema atau mau bahas yang lain? Aku mau nanya terus apa kalau yang memberi nama Allah itu siapa ya Bang? Yang memberi nama Allah ya. Itu nama yang tidak berawal dan tidak berakhir. Yang memberikan nama itu
kepada kita maksudnya. Iya, enggak yang pertama kali kan Tuhan kan memberi namanya ke Nabi kan, dibilang ini namaku. Iya. Jadi ayatnya di mana di Al-Quran kalau nama Tuhan itu Allah begitu? Yang memberi nama Allah itu siapa? Apakah Tuhan atau Nabi begitu? Allah itu sendiri yang menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihi salam, innani anallah la ilaha illa ana. Wahai Musa, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Gitu Bang. Tapi kan waktu Nabi Musa naik ke Gunung Sinai kan bukan nama Allah yang dikasih. Dalam Nama Yahweh di Bang. Enggak bang, aku tanya dulu. Kalau Nabi Musa di Islam itu orang Israel atau orang Arab? Israel, Bani Yakub. Bani Yakub kan? Iya. Ya, mereka kan bahasa Ibrani baru. Kalau di Kristen bang, yang 10 hukum Taurat itu dalam bahasa Ibrani dia. Apa Baru itu? tidak ada nama Allah di situ. Ada yang nama Yahweh. Oh, Yot-Heh-Vah-Veh itu bukan nama, itu gelar. Iya, tidak ada dia nama Allah di situ. Itu gelar. Itu nama bang. Itu gelar. Yot-Heh-Vah-Veh itu Iya. adalah rangkuman dari sifat Tuhan. Yot-Heh-Vah-Veh itu rangkuman dari sifat Tuhan. Dia yang dahulu, dia yang sekarang, alias Sang yang Maha Kekal. Yot-Heh-Vah-Veh. Yahweh. Iya, Ya. tetragramaton Ya, YHWH ya. dibaca ya. Ya, Telegram. Tetragramaton. Oh, Yot-Heh-Vah-Veh. tetraton. Tetragramaton. Tetragramaton. Tetra tatayura anak nape ya tanta. Tetragramaton YHWH. Iya tatayura anak nape ya tante. Kok bisa sih bang? Kok bisa sih bang nama Allah padahal padahal emang Nabi Musa bisa bahasa Arab bang. Nabi Musa kan tidak bisa bahasa Arab. Adanya Iya. bisanya Allah itu bahasa bukan Ibrani. bahasa. Allah itu nama, bukan bahasa. Kayak Zuma. Zuma itu bukan bahasa. Zuma itu nama. Allah Iya. itu bukan bahasa. Jadi di mana-mana Allah itu Allah. Di Jepang Allah, di mana-mana Allah. Zuma ketika ke Jepang Zuma, ketika ke Amerika Zuma. Masa Iya. ketika ke Jepang dia berubah menjadi Zumbing? Iya. 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 Tidak berubah tapi Yahweh juga itu begitu bang. Yahweh itu Yot-Heh-Vah-Veh itu gelar. Itu gelar. Oh, gelar. Masa sih berarti nama Tuhan orang Israel. Jadi orang Israel nggak punya nama dong kalau begitu. Yes. Mereka itu gelar suci. Yot-Heh-Vah-Veh itu gelar suci kepada Dia yang Maha Kekal. Yahuwah. Jadi nama orang Yahudi nggak punya nama Tuhan. Cuma ada Gelar, nama gelar. mereka menyebutnya dengan sebutan Hashem atau Adonai. Yot-Heh-Vah-Veh itu sifat, bukan nama. Kan sudah dikatakan dalam kitabnya mereka, aku menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi aku tidak menyatakan namaku, belum menyatakan namaku kepada mereka. Oh iya, enggak kalau saya tahu saya bang, kalau Hashem, Adonai, Elohim itu gelar semua, tapi kalau Yahweh itu nama bang. Bukan Yahweh, gelar. apalagi Yahweh. Yahweh itu ajaran mesianik yang lahir 200 tahun lalu. Orang Yahudi tidak mengenal Yahweh. Itu mesianik yang mengajarkan Enggak, Yahweh itu. kan- Itu Yahweh nama itu kan ada, bang. itu Nama itu kan ada di kitab Tanakh. Coba. enggak Bang ada. semua punya. Yang di kitab Tanakh itu Yehovah. Bukan Yahweh. kan Yahweh itu nama dewa orang Mesir. Itu dipopulerkan di Indonesia oleh sekte mesianik dari Kristen.
Yahweh Iya, Yahweh banyak. itu Iya, memang banyak sih. Bahkan ada yang bilang itu nama apa? Nama dewa bulan begitu. yes, orang Mesir kuno punya. Tapi ceritanya begini, Bang. Hmm. Nama Yahweh itu adalah nama Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya dan bahkan Terus sampai terus surga. terus kalau itu Kalau di nama, Kristen, Bang. kalau itu nama Bung, kenapa di Septuaginta nama itu nggak ada muncul? Nah, nama itu tidak ada di Septuaginta Karena dirubah oleh penerjemah. kenapa namanya nggak boleh dirubah? Nama itu nggak boleh berubah. Ya Meskipun itulah jadi yang salah siapa? Masa yang salah si penerjemah lah yang salah. Masa bukan, memang itu bukan nama, itu gelar. Yang disebut nama itu seperti basok bolong, basok bolong, basok bolong atau lasok bolong. Itu nama orang, lasok bolong, ambek nalau, lasok ambek nalai. Iya toh? Nah, terus kalau dibilang ambek nalasok, jangan pula diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bapaknya penis. Tidak boleh. Nama nggak boleh diterjemahkan. Itu iya Bahkan makanya. jangankan diterjemahkan diganti-ganti juga nggak boleh. Nggak boleh makanya. Tapi karena Yod-Heh-Vav-He itu bukan nama tapi hanya gelar, maka bisa diterjemahkan ke dalam Septuaginta, dialih bahasakan menjadi Theos. Karena memang bukan nama. Seperti Theos itu bukan nama, itu gelar Iya, terhadap dewa. tapi kalau menurut orang Yahudi, Kenapa orang Yahudi? Tidak boleh nama itu kalau itu nama, diterjemahkan. Ari lasso mas Ari penis. Tak boleh. Tak nabelai. jadi bagaimana itu bingung. Ada yang bilang nama Yahweh itu nama dewa, ada juga yang Memang bilang Yahweh, nama Allah itu. Yahweh itu sekali juga, lagi Bang itu Suma, nama kalau Gimana? ada juga yang bilang Allah itu nama dewa, kalau menurut Bang Suma bagaimana? yang nggak ada nama Allah Dewa itu di mana dalilnya? Nggak ada. Itu tuduhan. Pak, Bang Suma pernah baca buku Passing Oper enggak? Nah, itu Karangan ditulis. Islam loh. Itu ditulis kapan? Itu baru-baru ditulis terkait dengan dewa bulan. Buku Passing Oper melintas agama-agama di Indonesia. Passing Oper dan banyak buku-buku karangan coba Islam. di mana ada orang menyembah kemudian Allah dan ditujukan kepada dewa bulan itu di mana? Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Al-Husa, iya. Beda. Beda dong. Enggak, Bang, Bang, kalau menurut sejarah saya tahu, kalau menurut Bang Suma yang pertama kali pakai nama Allah itu Kristen apa Islam? Ya Islam Yang pertama. dong. Islam. Islam ya. Oh, kalau menurut Bang Suma Islam. Oh iyalah. Tapi kalau menurut Miron bukan, Bang. Siapa? Menurut saya juga bukan. Nah, coba. Kitab yang dibawa Kalau oleh. sejarahnya begini, Bang. Silakan. Kalau menurut sejarahnya Allah itu pertama kali dipakai oleh orang Kristen Arab. Hah? Mulai abad pertama Mati dipakai oleh Kristen Arab, baru diadopsi lagi oleh orang Islam. Iya. Orang Islam adopsi. Orang Arab, Baru- orang Kristen Arab itu mengambil kata Allah itu apa dasarnya? Orang Kristen Arab mengambil kata Allah itu diambil dari salah satu dari 360 dewa orang Arab Yunani kuno zaman jahiliyah. Oke. Di mana? Salah satu nama dewa dari 360. Iya, apa nama dewanya? Dewa Arab zaman jahiliyah. Ada Al-Lata, Al-Husa, Al-Huma. Pokoknya ada al-alnya semua deh. Besok dia gue tunggu. Alkohol, alpukat. Iya. Iya begitu. Baru kan Islam kan Bang datangnya pada abad ke-7.
Nah, Kristen Arab sudah pakai Allah ini pada abad pertama, Bang. Jadi Islamnya yang adopsi nama Allah begitu kalau menurut sejarahnya, Bang. Itu diadopsi Islam itu nama Allah. Iya. Jadi Kristen yang duluan pakai Kristen Arab. Terus tahun berapa kitabnya orang Kristen di bahasa Arab kan? Tahun berapa? Abad Saya keberapa? kurang tahu itu, Bang. Nanti saya lihat di Google deh. Abad ke-9. Oh, abad ke-9 deh. Iya. Nah, Islam datang abad ke-7. Iya. Duluan mana abad ke-7 dengan abad 9? Ya duluan 7 lah. Nah, itu tahu. Sahabat Marsyas itu tahu. Iya. Nah, Tapi diterjemahkan. Kira-kira Ah, orang Arab menyebut sebutan Allah ini untuk apa? Untuk dewa atau untuk Tuhan pencipta langit dan bumi? ya untuk pencipta langit dan bumi mereka lah. Tapi kalau kalau menurut kami, Bang, kalau orang Islam memakai nama Allah dari hasil adopsi ya terserah. Tidak ada yang maksa gitu kan, terserah. Kok jadi dibalik? Bukan hak. Kok kami yang mengadopsi? Sekarang begini, orang Kristen Arab menggunakan kata Allah itu dasar pijakannya di Bible itu apa? Itu kan diambil dari sejarah itu, tahunya dari sejarah. Iya, maksud saya gini loh Bang. Di dalam kitabnya Yahudi yang sepadan dengan kata Allah itu yang mana sampai orang Kristen Arab pakai? Ya kayaknya tidak ada yang sepadan nih. Terus kenapa mereka pakai? Iya, kan Hmm. enggak tahu juga. Tapi sebenarnya Kristen tapi Bang, ini Kristen Arab sekarang, Bang, sudah banyak juga yang Alkitab berbahasa Arab. Alkitab berbahasa Arab, Bang, sudah banyak yang nama Allahnya dihapus dan jadi Yahweh. Oh ya syukurlah. Berarti Iya. jadi Sekarang menggunakan bahasa apa itu kalau Yahweh lagi? kalau kitab suci Kristen Arab sekarang, dulunya kan pakai Allah juga, tapi sudah banyak juga yang sudah dirubah juga dari Allahnya itu diganti jadi Yahweh, Bang. Kristen Arab. Karena itu nama aslinya, dikembalikan ke nama aslinya. Oh. Sekarang dikembalikan ke nama aslinya kembali. Begitu ya. Yahweh. Bukan tidak memakai Allah lagi, Bang. Ya. Gitu. Begitu ya. Coba kita buka. Nah, karena firman Tuhan kami itu melarang itu kalau nama Tuhan itu diganti-ganti itu nggak boleh. Kalau nama Tuhan diganti-ganti itu tidak boleh. Itu pernah dengar kesaksian Daud Tony nggak? Apa katanya? Yang video kesaksiannya Daud Tony yang tabrakan kan? Kenal pendeta Daud Tony nggak, Bang Suma? Enggak terlalu kenal, tapi biasa dengar namanya. Iya, bisa dengar Daud. Dia pernah kesaksian kan, dia kecelakaan. Baru rohnya naik ke surga kan? Terus? Iya, dia rohnya naik ke surga. Baru katanya dikasih tahu, katanya nama di surga itu siapa? Dia bilang nama di surga itu Yahweh Yesua. Katanya di surga itu tidak ada nama Allah. Iya. Iya, jadi gimana dong, Bang, kalau misalnya kita sebut nama Allah, baru nanti kita mati, baru nama Allah tidak ada di surga, gimana dong? Nah, tanya kepada Lembaga Bible Indonesia supaya menghapus cepat nama Allah di sana. Iya, ini begini, Bang. Hapus cepat itu. Enggak, sudah lama dikasih tahu, bahkan sudah lama diskusi. Tapi begini, Bang, mereka sudah setuju nama Allah itu diganti, tetapi digantinya dengan Elohim, bukan Yahweh. Iya.
Terus kenapa masih di kitab Anda Nah, masih begini bang, sebut Allah? Iya. begini bang. Alkitab, Alkitab terbitan terbaru sekarang ini Mm-mm. memang tidak ada lagi nama Allah di dalam, tapi Oh ya? Elohim. Iya, Gitu. tidak ada lagi nama Allahnya, tapi Elohim. Tapi yang jadi masalahnya di sini, Elohim ini bukan nama, Elohim itu gelar. Jadi Iya, bagaimana Bu. solusinya? Jadi masih salah lah, masih Salah. keliru. Iya, 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 iya. harusnya kalau dibilang Elohim Yahweh atau Yahweh Elohim, ya itu yang benar. Tapi kalau cuma Elohim saja, Iya, tidak iya. ada dia Tuhan namanya Elohim. Masa Jadi- nanti kalau kita berdoa, nanti kalau orang Kristen berdoa, ya Elohim yang ada di surga, baru Tuhan bilang apa? Elohim sejak kapan namaku Elohim? itu bang, kalau kau bilang Elohimku yang ada di surga, baru yang pencipta bilang apa Elohim, Apa? apa Apa kau kau panggil bilang? aku Elohim? Siapa yang menyuruh kau mengganti namaku jadi Elohim? Ku tampar juga kau lama-lama. Padahal iya, udah bang. Padahal Daud Tony kan sudah bersaksi. Daud Tony bersaksi nama Iya. Tuhan waktu rohnya naik ke surga. Yahweh. Nama Tuhan itu Yahweh, Yahweh, dan yang di surga itu hanya dua nama, Yahweh sama Yesus katanya. Katanya waktu dia bersaksi itu tidak ada nama Allah, adanya nama Yahweh dan nama Yesus di surga bang. Masa sih Pak Daud Tony yang begitu terkenal, masa bohong? Nggak mungkin kan? Pak Daud Tony terkenal kan Bang Suma? Iya, terkenal penjual cinlok. Iya, enggak Bang Suma, kalau mau nonton videonya di YouTube, kesaksian Daud Tony nanti ya, kalau habis Bang Suma nanti live di TikTok, nanti ketik nanti di YouTube kesaksian Daud Tony naik ke surga. Nanti Gitu ya. di situ nanti Bang Suma tahu siapa nama Tuhan di surga. Nah, dia kan sudah ada kesaksiannya. Kesaksiannya sudah 10 tahun lebih kali itu. Oh, gitu. Iya, kesaksiannya itu sudah 10 tahun, udah lama kesaksiannya 10 tahun Jadi lebih kali ceritanya yang dia lalu. ke surga gitu. Iya, dia nabrak mobil. Beh. Terus? Nabrak mobil, baru rohnya naik ke surga, diangkat malaikat ke surga kan. Nah, baru dia dia katanya dikasih tahu di surga kalau di surga itu adanya nama Yahweh sama Yesus Masya, tidak ada nama Allah, tidak ada nama Yesus. Begitu bang. Di situ kita lebih yakin lagi kalau memang Yahweh Yesus itu memang nama asli. Dan abang kan punya kitab Tanak sama Berip Kadasa kan. Di kitab Tanak sama Berip Kadasa kan itu nama Yahweh, tidak ada nama Allah juga, tidak ada nama Yesus. Begitu bang. Berarti Coba Yesus aja ini nanti kalau Yesus itu nama dari Yunani bang. Nanti kitab suci diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, baru ada orang Kristen kenal nama Yesus sama Yesus. Begitu sejarahnya bang. nama sebenarnya apa harusnya? Nama sebenarnya Yesus Amasya. Oh. Bang, coba itu lagi viral di TikTok sekarang. Pernah nggak diskusi sama Mikana? Oh, iya, biasa. Mikana pakai Yahweh Yesus loh. Pernah diskusi sama Mikana nggak? Pernah. Dia itu antikristus. Masa sih? Aku kan Mikana kan mesianik, saya mesianik juga. Oh, iya. Kapan Bang Suma, kapan diskusi sama Mikana? Kapan? Tanyalah dia kapan punya nyali Ada diskusi udah. sama. Tapi sudah pernah diskusi sama Udah Mikana kan? pernah, udah. Sudah berapa kali bang? Udah 3 atau 4 kali lah. 3 atau 4 kali. Oh. Iya.
Tapi kalau menurut abang dia itu apa? Yakin nggak dengan penjelasannya? Enggak, dia itu antikristus. Oh, kalau begini bang, kalau abang bilang Mekana antikris, berarti saya juga antikris dong. Iya, semua Karena saya Kristen juga itu mesianik. semua Kristen itu Karena antikristus, Mik- anti Mik- anaknya bang Maria. Mikana sama saya itu Kristen mesianik loh. Hmm. Nah, coba kita uji ya. Yesus itu Tuhan atau manusia? Kalau Yesus itu Tuhan, Nah, bang. itu antikristus. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Anda mengatakan Tuhan tadi. Anda Kristus. Ah, Tidak begitu penjelasannya lu bang kok Suma. giliran kayak gitu nggak begitu Iya. penjelasannya? Kalau tidak Iya. begitu lalu bagaimana penjelasannya? Karena itu karena bang Suma, kalau kami orang Kristen tidak percaya kalau Yesua itu Tuhan, maka kami akan mati oleh dosa-dosa kami. Kata Kami akan Paulus. mati binasa. Kata Paulus. Bukan kata Paulus, Kata kata siapa? firman Tuhan. Iya, Paulus firman Tuhan. Paulus yang berkata begitu. Masa Paulus kan cuma rasul bang. Iya, lalu apa katanya? Paulus kan manusia biasa. Di mana tertulis itu? Ada ayatnya. Nah, dari surah-surah Paulus. Termasuk Roma 10 nomor 9. Termasuk Roma 14 nomor 9. Kan Paulus yang mengajarkan itu semua. Jadi kalau menurut Bang Suma, ajaran Paulus itu dari Tuhan atau dari manusia? Dari makhluk gaib. Serius nih Bang Suma. Baca Galatia 1 nomor 1. Galatia Galatia 1 1 nomor 11 nomor 12. Ada makhluk asing. Iya. Ada makhluk asing yang datang kepadanya memakai nama Yesus, tetapi bukan manusia. Oh begitu, berarti Iya. roh jahat dong. Pasti, Iya, itu jadi- pasti. Kalau dari roh jahat ya jangan diimani lah. Ya makanya jangan diimani. Iya, tapi kalau saya Paulus itu ajarannya itu dari firman Tuhan juga, karena Yesus pernah menemui Paulus sewaktu Iya, dia Itulah. mau sampai dia pernah juga dia Awas. Itulah pernah menyebarkan- itulah yang saya katakan makhluk asing yang memakai nama Yesus biar laku. Coba dia datang mengaku, akulah bom yang kau aniaya. Tidak ada yang percaya, termasuk Paulus. Paling Paulus bilang, siapa sih lu? Tapi karena dia mengaku Yesus, wow, Yesus ini. Nah, kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi ada penyesat memakai nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Begitu, Bung. Tapi ngomong-ngomong, saudara Ari ini umurnya berapa? 17 Iya, tahun? kalau 18 tahun? kalau penyesat itu, kalau di Kristen itu yang penyesat itu termasuk antikris atau soten hamas ya bang kalau di Kristen. Iya, antikristus. Antikristus Baru- itu yang anti terhadap ajaran Kalau Kristus. ada juga bang nabi palsu di zaman modern ini. Kalau di Kristen nabi palsu di zaman modern itu yang menambah-nambah firman Tuhan, mengurangi firman Tuhan, yang sudah tahu nama yang benar, nama yang asli tapi tidak mau sebut. Itu tergolong nabi palsu semua bang kalau di Kristen. Nah, jadi banyak orang Kristen sekarang yang sudah tahu nama asli Yahweh Yesua, mereka sudah tahu tapi mereka tidak mau sebut. Nah, Iya, itu yang bahaya bang. Itu tergolong nabi palsu juga. Kalau di Kristen bang, kalau di ajaran Kristen.
Iya, 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 iya. Nih ngomong-ngomong Bang Suma live sampai jam berapa nih Bang? Ini sudah mau tutup, mata saya sudah tidur sebelah sebenarnya. Oh sudah mau tutup ya? Iya, Ah, iya. Oke lah besok dilanjut ya. oke. Nanti hadir lagi Iya. ya. Oke, selamat malam. Turun dulu ya Malam. Bang. Ah, Oke. oke. Sip, makasih ya, Selamat Mbak. malam, selamat tidur, Iya, sukses selamat senang. tidur. Jangan lupa Apa itu? tadi aja yang kesaksiannya ada Tony ya, nonton ya. Iya, iya, iya. Oke. Oh, ini sudah nonton kali. Belum, Belum ya? belum. Iya, Awas. nanti nontonnya. Oke, Iya, oke. Selamat oke. malam. Malam juga. Oke, jangan lupa nonton. Oh, iya, iya, sip, sip. Allahu Akbar, Masya Allah. Teman-teman kita ini kadang lucu, kadang menggemaskan. Ayo, semangat tahajud. Semangat tahajud. Halo. Halo Bang. Bang Bimbung, Bang Bimbung. Wow. Wow. Mana yang ngotin sini? Halo. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang, cuman mau bilang aja nih Bang. Kan tadi saya habis nonton roomnya Pamikana. Nah, Iya, terus Anda duduk di sana menertawakan ayat suci Quran. Ngapain nonton orang menghujat Islam, menghujat Allah kok ditonton? Gimana dong? Janganlah kawan. Jangan nonton orang menghujat Allah, menghujat agama Islam ditonton. Mending di sini kita hadirkan orang-orang Kristen, saudara kita Kristen, kita minta mereka menjelaskan iman mereka daripada di sana membahas Islam tanpa ilmu. Halo, semangat sore. Malam Bang, ini salah pencet Bang. Maaf. Assalamualaikum. Ini saya nyimak dari tadi Bang. Saya Oh salah iya. sama. Ah iya. Oke, makasih abangku, salam kenal. Dinda Fandi, terima kasih. Dan Raka Tuak. Syukran sahabatku semuanya, Masya Allah. Halo, semangat tahajud Abang Peter Boy. Halo. Halo Peter Boy. Halo. Halo Bang. Den Raka Tuak. Halo. 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 Banjung. Halo. Ambek nape berkata DM prakatuak. Halo. Sahabatku Aditya, sehat selalu. Halo. Bang Peter kok malam ini kok kayak gimana gitu. Nggak biasanya pakai daster. Bang Romi, ambilai.
Kalembok ade. Ayo teman-teman sekalian silakan naik di sini, jangan malu-malu, nggak usah bayar, gratis kok di sini, silakan. Teman-teman juga tembuskan 2M kawan-kawan. Wis mantap sekali bah. Ayo dukung kita. Dukung supaya semakin banyak orang yang sampai pada mereka komal kita ini biar mereka bisa nyimak semuanya. Ayo teman-teman non-muslim naik ke sini, kita membahas tentang tema kita. Tema yang begitu menarik terkait dengan pengajar palsu yang mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya makhluk. Biar semuanya bisa ini. Banyak kali ini teman-teman kita muslim. Oh mama. Oh lala. Berapa permintaan ini kok tiba-tiba rame? Lulu. 48. Tadi cuma berapa orang kok tiba-tiba rame kali? Wow. Yang mana ini yang mau dinaikkan? Halo, semangat malam. Semangat tahajud. Ayo. Halo Mbak. Halo. Iya, kalau harga rumah. Ayo teman-teman silakan. Jangan sungkan. Halo. Silakan. Ada yang ingin disampaikan abang, silakan. Halo. Assalamualaikum bang. Maaf. Waalaikumsalam. Iya. Minta turun aja. Oke, makasih. Kira minta duit. Untung gak minta duit bang. Kalau minta duit terpaksa aku transfer juga. Terpaksa tapi ya. Iya. Halo semua teman-teman, selamat bergabung di sini. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu kah? Halo, Bang Arya, Erwin Gopal. Ada onde-onde? Halo? Halo? Halo, selamat malam. Tembus 2 mil. Oh, keren kali bah teman-temanku ini. Mantap lah. Kita populer 18 malam ini teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya abang. Gimana bang? Turun aja bang, turun. Oke sip. Kasih. Halo, semangat subuh. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam abang. Mati. Kenapa bang? Halo. Mantap, habis juga akhirnya. Kita tutup ya teman-teman ya. Boleh ya? Kita istirahat, besok kan hari Jumat. Kalau tugas saya besok nggak terlalu cepat ke kantor-kantor, ke dinas-dinas. Kemungkinan kita live pagi-pagi ya hari Jumatnya. Teman, pagi Jumat kita live. Usahakan sebelum Jumatan. Oke? Jadi kita tutup biar kita istirahat, biar bisa tidur. Pagi-pagi kita bangun setelah sholat subuh,
kita live lagi untuk sebelum Jumatan. Boleh ya? Ya, besok lagi ya teman ya. Sahabat Marsha ngapain? Mau naik serius ini? Teng, hilang dia. Kok langsung tadi minta, kok tiba-tiba hilang permintaannya? Ngambek ya. Sudah nggak ada lagi OTN teman-teman. Yang minta rata-rata rata-rata Muslim. Itu pun karena salah tekan. Halo, selamat malam. Tuh kan? Oke. Salah tekan teman-teman. Jadi gimana? Kita sudahi ya. Besok lagi ya teman-teman ya. Oke. Besok kita insya Allah akan jumpa pagi-pagi lagi. Iya, di sini udah jam 12:30 soalnya. Jadi kita lanjutkan besok. Insya Allah kita akan jumpa lagi lebih cepat supaya kita ada banyak waktu untuk dialog. Apakah tema kita ini masih berlanjut, teman-teman? Tema kita ini kita masih besok atau ini? Kita selesaikan sampai di sini tema ini. Lanjut. Oke, boleh. Baik, teman-teman sekalian, kita selesai. Masih ada yang naik. Masih ada yang mau ribut dengan saya. Halo? Halo? Cek cok. Ada onde-onde kah? Halo? 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 Muslim kayaknya Muslim. Muslim ini teman-teman. Kecuali ini non Muslim. Kayaknya sih. Halo Ambe. Shalom. Halo. Shalom. Ya. Halo, shalom. Shalom Bang Juma. Buka kameranya. Silakan. Biar apa? Biar saya nggak ngantuk. Ini aku udah mau tidur daripada ku lempar kau nanti. Buka nggak? Jangan lemparan Bang Juma. Buka dulu, buka. Ntar. Loh, kok kamu makan kresek? Nggak bisa Bang Juma. Nggak bisa apa? Nah, itu bisa. Sejak kapan kau punya kacamata? Oh, kirain kau pakai kacamata tadi. Ayo, kamu udah sholat subuh belum? Halo? Tukang pijit. Halo? Akbar, iya. Ya. Aduh. Kamu sebenarnya orang mana, kamu Camone? Apa? Orang mana? Orang mana? Madura. Orang Indonesia Bang Juma. Kirain orang Thailand. Ih. Kita sambut dulu nih artis dari Jepang. Halo, semangat subuh.
tuh pernah dengar orang makan kelereng? Halo? Ya udah, kita istirahat ya. Yakobus, kok namamu bagus sekali. Istirahat kita ya. Iya dong. Besok lagi ya. Iya. Kamu telat naik soalnya. Besok Ya. ya. Oke? Iya. Oke, tidurlah sana, tidur. Cium salibnya dulu sebelum tidur. Ya, Ngapain nyium-nyium patung? Ngapain nyium-nyium patung? bukan patung salibnya. Gak ada di ajaran kami mah. Untuk ucapan terima kasih kepada yang menyalib Tuhanmu, kan gitu. Yang nyium-nyium gitu mah adanya di Katolik. Oh gitu ya. Iya. Oke, besok lagi kita mulai ya. Siapa nabi palsu itu? Ya, besok kita bahas ya. Siap. Nabi palsunya bom-bom. Oke? Oke. Ya. Kasih. Oke, teman-teman sekalian, mohon maaf kita tutup dulu. Besok lagi kita jumpa ya. Karena kalau kita lanjutkan ini udah ngantuk kali kita. Bisa-bisa besok nggak nggak live sebelum Jumatan. Wah, itu sibilis atau bukan? Ya tergantung. Lah, kok tergantung tiba-tiba Iya. mundur kau? Tergantung apa yang Kok dipesannya tiba-tiba itu, tergantung? apa yang dipesannya dan apa kata-katanya. Nah, berarti kalau seandainya di sini kau ngomong ciri-ciri nabi palsu itu dapat pesan dari goa, berarti tidak bisa dipastikan. Bukan ciri-ciri kalau kayak gitu. Iya, ciri-ciri dari nabi palsu menerima wahyu di gua. Berarti kalau menerima pesan-pesan, orang menerima pesan-pesan di gua, berarti itu sibilis yang ngasih. Ciri-ciri nabi palsu. Kita Ya, butuh kepastian. enggak, kamu mengarah kemana sekarang ini? Enggak, pernyataanmu dulu. Iya. Baru nanti kuarain. Saya nyatakan dari 2 Petrus 2 ayat 4. Berarti kalau ada pesan-pesan atau wahyu dikasihkan kepada orang di dalam goa, berarti wahyu itu adalah dari sibilis, betul ya? Tergantung pesan itu Tergantung apa. lagi, kalau tergantung bukan ciri-ciri namanya Panjul. Enggak, pada umumnya. Bukan ciri-ciri kalau Pada umumnya, tergantung. enggak ada nabi yang hanya satu, itu juga Elia. Dimarah dia. Elia, keluar kau dari situ. Harus baca satu pasal. Ya, berarti wahyu yang di dalam goa berarti itu sibilis Bukan gitu wahyu, ya. dia di